Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, saya Sihabudin, CGP Angkatan 8, Unit Kerja SMA Negeri 10 Pandeglang. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik, hendaknya kita memperhatikan 3 hal dalam menghadapi anak, yaitu ingarso sung tulodo, artinya di depan menjadi teladan, ing madio mangun karso, artinya di tengah membangun motivasi, dan tutwuri handayani, bermakna di belakang memberi dorongan. Pendidikan adalah menuntun. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jika melihat dari kodrat zaman, anak diarahkan untuk mempunyai keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dasar pendidikan, guru ibarat petani. Guru adalah pamong bagi anak didiknya. Seorang pamong hendaknya mampu menuntun anak didiknya agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, pembelajar hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak didiknya, agar dapat terus berkembang tapi tidak mengubah dasar kodratnya. Anak didik kita ibarat benih padi. Pembelajar merdeka adalah sang petani. Kita tidak dapat memaksa padi untuk tumbuh menjadi jagung. Tetapi kita berkewajiban menyediakan lahan yang subur, memberikan air dan pupuk yang terbaik, serta memastikan tidak ada hama yang akan merusak masa depan sang benih padi. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak, menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Seorang pendidik harus terbiasa melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Alasan kontekstual mengenai penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat anak. Di antaranya adalah pramuka, PMR, kelompok ilmiah remaja, rohis, seni, olahraga, pencaksilat, multimedia, dan jurnalistik. Yang kedua, pembelajaran menggunakan teknologi dan metode yang bervariasi. Dan yang ketiga, penanaman karakter. Kegiatannya yaitu Jumat Taqwa, salat berjamaah, upacara bendera dan hari besar nasional, kerja bakti gotong royong, pembiasaan sopan santun, dan menumbuhkan kreativitas. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan: kurangnya peran serta orang tua dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan budaya karakter baik siswa, serta pengembangan bakat dan minatnya.
Solusinya, yang pertama melakukan komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan orang tua, sehingga karakter baik yang telah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam setiap program kerja yang ada di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.